Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Ya, saya percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran hari ini, masing-masing di rumah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang kedua, subtema 2, buku tema yang ke-8. Di pembelajaran yang pertama kemarin kita belajar tentang masalah kekeringan. Nah, pada jam yang pertama pada pagi hari ini dari pembelajaran 2, kita akan belajar tentang pencemaran air. Saya berharap setelah pembelajaran ini kita dapat mengerti, anak-anak semua mengerti apa yang perlu kita lakukan supaya air tidak tercemar dan akhirnya kita kekurangan air bersih. Jadi itu adalah harapannya setelah pelajaran ini. Nah anak-anak, berbicara tentang pencemaran air dapat disebabkan oleh ulah dari manusia. Ya, jadi pencemaran air itu disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan air menjadi cemar. Contohnya adalah kita memperhatikan selokan, air yang ada di selokan bisa tercemar sehingga menimbulkan bau, atau sungai yang ada di sekitar rumah juga bisa tercemar dan pada akhirnya menyebabkan bau. Kenapa demikian? Hal tersebut diakibatkan oleh karena manusia membuang limbah rumah tangga ke dalam selokan atau ke dalam sungai, sehingga menyebabkan air yang ada di selokan dan di sungai tercemar, yang pada akhirnya menimbulkan bau busuk. Dan hal itu sangat tidak nyaman ketika kita sendiri yang merasakan hasil pencemaran air itu. Nah anak-anak, pada umumnya masyarakat akan membuang limbah rumah tangganya ke selokan atau sungai. Limbah rumah tangga yang dibuang ke selokan atau sungai dapat menyebabkan air selokan dan air sungai mengalami pencemaran. Nah, apabila air selokan atau air sungai telah tercemar, maka akibatnya persediaan air bersih tentu akan semakin berkurang. Jadi air bersih itu semakin berkurang itu karena ulah manusia sendiri tidak menjaga air, tapi justru membuang limbah pada air sehingga menyebabkan air tersebut tercemar. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak, saya meminta kalian untuk coba kalian membaca bagian Ayo Membaca halaman 56, dibaca dengan baik dan diperhatikan.
tentang sungai tercemar, pasokan air bersih terganggu. Dan jika kalian sudah selesai membaca bacaan tersebut, silakan mengerjakan bagian ayo kerjakan di halaman 57, lalu bagian ayo cari tahu di halaman 58. Tolong nanti dikerjakan. Dan kita memperhatikan air selokan yang tercemar tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Jadi air selokan, air sungai yang tercemar sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Dan jika air bersih tidak ada, maka yang mengalami kerugian adalah manusia atau masyarakat akhirnya tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Kenapa? Hal itu disebabkan karena adanya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan air bersih. Dan misalnya air bersih tidak ada, semua aktivitas bisa terhambat. Contoh aktivitas yang dilakukan manusia yang membutuhkan air bersih adalah minum, masak, cuci, membersihkan rumah, dan lain-lain. Jika air bersih tidak tersedia atau berkurang, maka pasti semua aktivitas tersebut akan terganggu. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita menjaga air, jangan kita mencemari air dengan membuang limbah rumah tangga ke dalam selokan ataupun ke dalam sungai. Itu adalah hal yang dapat kita lakukan supaya menjaga air agar tetap bersih, sehingga ketersediaan air bersih pun dapat tercukupi, sehingga kita tidak mengalami gangguan, aktivitas kita tidak mengalami gangguan. Nah, untuk selanjutnya adalah anak-anak, silahkan kalian perhatikan, ayo cari tahu halaman 59 dan tolong dikerjakan dengan benar. Baik, terima kasih. Silahkan kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan dan jangan lupa tugas-tugas tersebut harus dikumpulkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.